Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk video tentang responsi persiapan praktikum yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti pada saat jadwal praktikum offline di labor teknologi farmasi ya, bukan di labor waktu asesmen kemarin, tetapi di labor bawah, labor teknologi farmasi namanya ya. Kita akan praktikum fisika farmasi di labor tersebut. Oke. Sembari nanti saya menjelaskan di slide ini, silakan Bapak Ibu buka untuk masing-masing objeknya dari diktatnya masing-masing ya, detailingnya gitu. Jadi di sini kita akan membahas apa saja shortcutnya atau persiapan-persiapannya nanti untuk praktikum offline-nya. Oke, kita akan lihat di sini objek pertama itu ada judulnya pengaruh penambahan surfaktan ya. Ini kita temukan pada pertemuan kedua kemarin ya. Surfaktan itu adalah bahan aktif permukaan yang tujuannya adalah gunanya adanya ditambahkan di dalam suatu larutan untuk mengurangi atau bahkan pun menghilangkan tegangan antar permukaan ya dari dua cairan yang sulit bercampur sehingga tercampurlah mereka, ataupun juga zat yang sulit yang mempunyai kelarutan yang sukar larut sehingga akan lebih mudah dia menjadi larut. Oke. Tujuan dari praktikum menentukan pengaruh surfaktan terhadap kelarutan zat hidrofobik. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video terakhir, itu tugas Bapak Ibu untuk di praktikum ini yang pertama itu kan buat laporan sementara yang dibawa pada saat offline dan juga mengirimkan laporan akhir. Laporan akhir itu berisi dari yang pertama itu adalah judul praktikumnya, tujuan praktikumnya, tinjauan pustaka dari objek praktikumnya, cara kerja, bahan-bahan, hasil, pembahasan, dan terakhir itu adalah kesimpulan dan juga daftar pustaka. Jadi urutannya seperti pembuatan LTA nantinya. Jadi di sini tujuan praktikumnya adalah untuk menentukan pengaruh surfaktan terhadap kelarutan zat hidrofobik. Kita mau melihat nih, dengan adanya penambahan surfaktan meningkat atau tidak kelarutannya. Kemudian hidrofobik ya, zat-zat yang suka larut, takut air ya, atau suka larut dalam air. Kemudian menjelaskan usaha-usaha yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan suatu zat. Ya, apa saja usaha-usahanya atau tekniknya bagaimana supaya yang hidrofobik tadi itu akan lebih mudah larut ya. Aplikasi farmasinya yang mengurangi tegangan permukaan antara dua cairan yang berbeda jenisnya agar dapat menyatu dan stabil. Kemudian juga untuk formulasi suspensi, emulsi, mikro emulsi, dan nano emulsi. Alat dan bahan yang akan kita gunakan ya, berarti ini adalah sudah tercantum. Nah, kalau untuk di laporan sementara itu isinya adalah judul, alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara kerja dan hasilnya ya. Jadi alat dan bahan ini tinggal Bapak Ibu tuliskan kembali di laporan sementaranya. Nah, Mas, di CK ya atau prosedur kerja ini juga silakan dituliskan kembali ya. Artinya gini, kita akan buat arahannya Bapak Ibu, arahan atau alur kerjanya nanti ya. Untuk objek pertama berarti nanti kan Bapak Ibu bekerja itu dalam kelompok ya. Jadi bagi-bagi tugas. Yang pertama akan ditimbang 300 mg kalium hidrogen ftalat yang akan dilarutkan dalam 10 ml air ya. Oh ya, yang pertama ini adalah prosedur pembakuan NaOH dulu ya. Jadi mungkin waktu SA masih ingat ya, kita pakai buret kemudian sampai warnanya merah jingga ya atau tidak terlalu pink. Itu adalah proses dari pembakuan ya. Jadi yang pertama kita akan lakukan pembakuan NaOH ya. Yang ini akan dilakukan di titrasinya itu dilakukan sebanyak 3 kali. Artinya apa Kak? Untuk KHP-nya juga diambil 3 bungkus ya atau 3 bagian ya. Setiap satu bungkusnya mengandung 300 mg KHP. Kemudian dilarutkan dalam 10 ml air untuk masing-masingnya. Ya, diteteskan indikator PP, dititrasi sama NaOH. Berarti buret itu diisi dengan NaOH 0,1 N yang tersedia di labor. Tujuan dari pembakuan kan ini kita mau tahu nih, memastikan
NaOH-nya ternyata berapa? Kan targetnya itu adalah mendekati 0,1. Jadi target dari hasil pembakuan itu adalah di mendekati ataupun sama dengan NaOH yang digunakan. Amati dan catat volume NaOH yang terpakai, ulangi titrasi sebanyak 3 kali ya untuk wadah yang berbeda ya. Yang tadi kan sudah pink, dia diganti dengan pengulangannya ya, dari 30 mili ini akan dibuatkan 3 kalinya. Kemudian hitunglah normalitas dari larutan tersebut. Jadi pembakuan NaOH tujuannya adalah untuk menghitung normalitasnya, mengecek kesamaan dari NaOH yang digunakan. Targetnya adalah mendekati dengan nilai NaOH yang digunakan. Jika kita akan menggunakan NaOH 0,1 N, berarti targetnya nanti adalah mendekati atau sama dengan 0,1 N, plus minusnya. Kemudian data yang akan dicari, yang jelas nanti yang akan didapatkan ya, ini yang akan didapatkan berarti ada V1, V2, dan V3 untuk volume titrasi tadi. Dari ketiga volume ini dirata-ratakan, baru dihitung normalitasnya. Ya, jadi untuk normalitas itu tidak dirata-ratakan, yang dirata-ratakan cukup hanya volume titrasi yang digunakan saja. Dihitung normalitasnya dengan rumus N miligram, berarti 300, BE-nya berapa, BE KHP nanti dicari, kemudian volumenya berapa tadi yang digunakan untuk diteteskan itu adalah 10 mili. Masukkan semuanya, kemudian itu adalah hasil dari normalitas yang didapatkan. Lanjut ke tahapan kedua baru adalah penentuan kadar asetosal dalam larutan surfaktan. Jadi di sini zat aktif yang akan mau kita lihat pengaruh kelarutannya itu adalah asetosal, dimana diketahui asetosal ini sukar larut di dalam air. Tahapan pertamanya kita akan buat dulu larutan asetosal dengan perbandingan itu dengan konsentrasi 1%, 5%, 3%, dan 10%. Artinya timbanglah larutan asetosal 500 mg sebanyak 4 per kamen yang akan dilarutkan di dalam 10 mg ya. Maksudnya seperti ini. 1% dari 50 mg. 1% dari 50 mili berarti berapa air untuk menambahkannya. Begitu juga untuk yang di 3% dan juga yang 5%-nya tadi. Setelah jadi larutan konsentrasinya masing-masing itu yang pertama itu kita buat surfaktannya ya, si surfaktan yang digunakan perbandingan. Yang pertama itu larutan surfaktan ya, larutan surfaktannya 1%, 3%, dan 5 dan 10%. 1% dari 50 mili berapa, 3%, artinya graman si surfaktan yang akan ditimbang nanti ya, yang akan digunakan. Berarti di sini 1% adalah 1% per 50 sama dengan nanti dapatnya berapa gram, itu untuk gram si surfaktan yang digunakan. Berarti ada beda-beda ya. 1% beda gramnya, 5% beda gramnya, 3% dan 10%. Setelah jadi larutan surfaktan tadi, maka masukkanlah masing-masing 500 mg ke dalam larutan surfaktan tadi. 500 mg asetosal ke dalam masing-masing larutan surfaktan. Sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ya, lebih kurang 15 menit. Kalaupun tidak pakai Erlenmeyer, nanti kita pakai labu ukur ya. Masih ingat ya buat Bapak Ibu ya, seperti akan angkat barbel gitu ya, labu ukur. Kita cara penggunaannya untuk proses pengadukannya. Kemudian setelah itu baru disaring ke dalam Erlenmeyer lainnya. Disaring ke dalam Erlenmeyer lainnya. Hasil saringan tadi diambil 10 mili dan dilakukan seperti lakukan pembakuan, ditambah indikator PP, kemudian dititrasi dengan NaOH. Dan ini di setiap konsentrasi itu dilakukan 3 kali pengulangan juga. Catat volumenya, volume 3 kali titrasi, ambil volume rata-rata dan dihitung. Yang terakhir itu adalah hitung konsentrasi zat aktif yang terlarut dalam masing-masing larutan surfaktan. Jadi selain nanti ada 4 konsentrasi yang sudah dituliskan, tadi dibuatkan juga larutan blanko. Artinya di sini hanya aquadesto. Jadi asetosal dilarutkan hanya di dalam aquades saja. Itu bagaimana? Logikanya adalah pasti dia sangat sedikit sekali yang terlarut, nanti kadar atau konsentrasi yang terlarutnya dibanding dengan yang sudah ada campuran surfaktan. Ya.
Kemudian dibuat grafik antara persen surfaktan dengan persen asetosal yang terlarut. X-nya itu adalah asetosal, kemudian Y-nya itu adalah surfaktan. Jadi akan kita lihat nanti seharusnya hasilnya adalah grafik garis lurus. Makin banyak surfaktan yang digunakan, garis X itu adalah persen surfaktan, kemudian asetosalnya yang di Y, persen miligram asetosal tadi. Semakin besar si konsentrasi itu seharusnya semakin banyak pula dia yang terlarut, sehingga nanti akan berupa grafiknya itu garis lurus. Itu yang bagus hasilnya, artinya sesuai hipotesanya bahwa konsentrasi surfaktan yang paling banyak akan melarutkan paling besar juga konsentrasi dari si zat aktifnya. Nah, ini dia data yang dicari. Untuk mengetahui bobot zat aktif yang terlarut, rumusnya adalah V kali N kali BE. V ini adalah volume untuk tiap kali titrasi. Dari hasil tiap kali titrasi, nanti baru dirata-ratakan. Jadi untuk perhitungan kedua ini ada miligram rata-rata. Ada miligram 1, miligram 2, miligram 3, kemudian baru dirata-ratakan. Baru dihitung berapa sih bobot dalam 50 ml yang terlarut. 50 ml per 10 ml yang dipipet tadi dikali miligram rata-rata. Itu adalah hasil dari kadarnya. Berapa miligram yang terlarutnya di dalam 50 ml itu yang diambil 10 ml saja. Kenapa ada perbandingan ini? Karena kan dari 50 tidak 50-nya langsung kita titrasi, tapi kita ambil dulu 10. Untuk perhitungan konsentrasi zat aktif yang terlarut, persen kadar sama dengan miligram zat aktif yang terlarut dalam 50 ml, berarti hasil dari bagian ini per miligram zat aktif awal berapa tadi? 500 mg dikali 100%. Ini akan dihitung untuk konsentrasi surfaktan 1%, 3%, 5%, 10%, dan juga yang blanko. Berapa ternyata kadarnya. Yang akan dimasukkan ke dalam masing-masing. Oke, ini tabel hasilnya, tapi tidak perlu pula dibuat ini. Atau untuk rekapan ya, silakan nanti dari masing-masing hasil pencarian itu dimasukkan ke si tabelnya ini ya. Surfaktan yang kita gunakan itu adalah Twin 80. Untuk Twin 81%, berapa volume rata-rata NaOH yang terpakai, berapa miligram zat aktif yang terlarut, dan berapa persen yang terlarut tersebut. Dan dilanjutkan dengan tabelnya tadi ya, grafik. Kurva X, sumbu X itu adalah surfaktan, kemudian sumbu Y itu adalah miligram zat aktifnya yang terlarut. Oke, hasilan pembahasan nanti akan dibahas itu adalah, ini nanti pada saat laporan akhir ya, bagaimana perbandingan konsentrasi surfaktan terhadap kelarutan zat aktif. Ya, tadi kan kita akan ada 5 kondisi berarti ya. Blanko tanpa surfaktan berarti hanya aqueous saja yang akan melarutkan asetosal. Kemudian dengan adanya 4 variasi surfaktan, 1%, 3%, 5%, dan 10%. Nanti akan Bapak Ibu bahas adalah bagaimana hasilnya. Sesuai dengan hipotesa, semakin tinggi surfaktan, semakin banyak pula dia yang larut. Itu untuk konsentrasinya, kemudian perbandingan bobotnya juga, bagaimana terhadap konsentrasi larutan, dan apa saja usaha-usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari si zat aktif. Ya, silakan dibuat di pembahasan, dan terakhir itu adalah kesimpulan. Kalau tujuan percobaannya tadi adalah untuk menentukan pengaruh surfaktan terhadap kelarutan zat hidrofobik, berarti di kesimpulannya nanti adalah surfaktan mempengaruhi kelarutan zat hidrofobik, di mana semakin banyak surfaktan yang digunakan, makin banyak pula lah zat yang terlarut. Itu adalah contoh dari kesimpulan yang bisa Bapak Ibu buat. Oke, kita lanjut ke objek kedua ya. Objek kedua ini lebih kurang sama dengan objek pertama, cuma di sini nanti selain
bukan surfaktan tetapi pelarut campur ya. Atau hal-hal yang mempengaruhi kelarutan kemarin ada kosolvensi ya. Nah, kosolvensi itu adalah dengan penambahan pelarut campur. Tujuan praktikumnya menentukan pengaruh pelarut campur terhadap kelarutan zat. Kalau tadi pengaruh penambahan surfaktan terhadap kelarutan, sekarang penambahan pelarut campur. Jadi ini artinya sudah ada dua usaha untuk meningkatkan kelarutan ya. Bisa dilihat dari kedua objek ini. Oke, ini aplikasinya. Kemudian ini alat dan bahan yang digunakan. Kita pakainya serbuk teofilin nanti sebagai zat aktifnya, dan pelarut campurnya itu adalah etanol dan gliserin ya. Selain nanti juga ada aquade sebagai pelarut utamanya. Cara kerjanya sama juga. Yang pertama dilakukan pembakuan NaOH seperti sudah saya jelaskan pada objek pertama. Kemudian dilanjutkan dengan kalau yang tadi penentuan kadar asetosalnya dalam surfaktan, sekarang kadar teofilin dalam pelarut campur. Yang tadi dibuat konsentrasi surfaktan 1,35,10, sekarang sudah komposisinya sudah langsung berapa bagian-bagian dari pelarut campur yang akan digunakan, sehingga akan dibuat total volume larutannya itu adalah 50 ml. Air yang digunakan untuk yang bagian pertama itu adalah 45 ml, alkoholnya 5, kemudian tanpa gliserin. Yang kedua 42,5, alkoholnya sama, jadi alkohol itu sama semua, yang divariasikan itu adalah gliserinnya. Jadi di sini juga bisa ketahuan di konsentrasi 5, 10, 15 dan 20% ya. Atau kalau mau dipersenkan ya sama seperti yang si objek pertama tadi ya, 5% ya. Oke, jadi ini masing-masing dicampurkan dan ada 5 labu ukur nanti, dan akan ditimbang 5 bungkus si teofilinnya dengan beratnya 200 mg per bungkusnya yang akan dicampurkan untuk masing-masing konsentrasi pelarut campur. Sama seperti tadi juga, masukkan sedikit demi sedikit dalam labu ukurnya, kemudian kocok dan disaring, diambil 10 ml, dilakukan titrasi, catat volumenya, hitung konsentrasinya, dan sama seperti yang tadi juga buat grafik gliserin dengan persen teofilin yang terlarut. Sama semuanya ya datanya. Bedanya cuma adanya tambahan zat si gliserin dan alkoholnya. Ya, berapa persen gliserinnya di sini, kemudian berapa persen teofilin yang terlarut. Ya, persen gliserin itu adalah dari sini. Berarti ini adalah di 5%, kemudian ini berapa? 3%, 2% atau 1% ya. Seperti itu nanti coba dihitung. Oke. Hasilan pembahasan sama juga ya, perbandingan kombinasi pelarut campur terhadap pelarutan zat aktif. Artinya kan tadi yang divariasikan itu adalah si gliserin. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gliserin ini terhadap kelarutan si teofilinnya di dalam larutan 50 ml ini. Apakah sama juga seperti yang tadi, semakin tinggi konsentrasi gliserinnya itu semakin dia mudah, semakin banyak yang terlarut. Oke, dan yang terakhir itu adalah ya sama seperti yang tadi ya, hasil pembahasan apa saja yang akan dibahas, kombinasi pelarut, komposisi bobot zat aktifnya, dan apa saja usaha-usaha untuk meningkatkan kelarutan dari si zat aktif. Oke, kita lanjut ke objek ketiga ya, penentuan viskositas menggunakan viskometer Oswald. Berarti ini untuk cairan yang mudah mengalir atau yang tidak mudah mengalir, sistem satu fase atau dua fase. Mudah-mudahan sudah bisa menjawabnya, sudah bisa tergambarkan juga ya. Oke, tujuan praktikumnya mengetahui waktu alir yang dibutuhkan suatu cairan Newton. Nah ya, ini sudah terjawab. Artinya adalah cairan yang mudah mengalir, di mana dengan cara menentukan cairan Newton dengan metode kapiler. Apa itu metode kapiler? Sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Metode yang menghitung waktu alir yang dibutuhkan cairan mengalir di dalam suatu pipa kapiler. Ya, itu adalah prinsip pengujiannya.
Kita lanjutkan. Nah, ini prinsipnya. Kita langsung saja ke teknisnya ya. Alat yang kita gunakan di sini adalah piknometer dan juga viskometer Oswald. Ada dua. Yang pertama, setiap bahan ini, cairan-cairannya ini Bapak Ibu timbang di dalam piknometer dulu. Jadi untuk data piknometer ada W1 untuk pikno kosong, W2 untuk pikno yang berisi sampel, dan ada W3 yang berisi pembanding. Nah, apa cairan pembandingnya? Kalau untuk cairan Newton berarti pembandingnya cairan Newton tadi kan yang mudah mengalir ya. Berarti yang punya BJ-nya adalah 1. Artinya aqueous. Untuk pembanding itu adalah aqueous. Nanti ada berarti data W1 itu sama digunakan untuk tiap larutan. W3 juga sama. Yang beda itu adalah W2. W2 untuk si propylene glycol, W2 untuk campuran air gliserin, W2 untuk campuran air gliserin 3:3, kemudian W2 untuk alkohol dan larutan gula 10 dan 20%. Ya, dicari BJ-nya masing-masing dengan rumus W2 sampel yang kita uji dikurang bobot kosong, pikno kosong per pembanding W3 dikurang bobot pikno kosong. Hasilnya itu adalah dalam gram per mili, dikali 1 gram per mili, sehingga baru nanti hasilnya itu adalah gram per mili. Kenapa 1 gram per mili? Karena BJ air itu adalah 1 gram per mili. Oke, berapa target BJ-nya? Itu adalah mendekati BJ air. Karena prinsipnya W3 dikurang W1 per volume pikno sama dengan 1. 20, W3 misalnya sampel dikurang 10, bobot kosong, bobot pikno, itu volumenya itu adalah 10 juga, berarti hasilnya adalah 1 ya. Kita menggunakan piknometer 10 mili. Itu nanti disesuaikan dengan yang ada di labor. Setelah kita tahu BJ, dapat data hasil BJ, baru kita lanjutkan ke menghitung, menentukan viskositasnya menggunakan viskometer Oswald atau viskometer kapiler atau viskometer U. Bisa dilihat di diktatnya, diisi cairan lewat pipa yang mana, kemudian dihisap lewat bagian yang mana, ya, dilakukan untuk setiap cairan sambil nanti dihitung waktunya. Ya, data yang didapat untuk perhitungan viskositas itu adalah waktu mengalirnya dari titik M ke N, itu adalah di bagian pipa kapiler. Ya, dari titik M ke N. Setiap kali pengujian setiap larutan itu dilakukan 3 kali pengulangan dan diambil rata-ratanya. Waktunya berarti ya ada T1, T2, T3 dan diambil T rata-rata. Kemudian baru bisa kita hitung viskositasnya ya. Dengan rumus eta 1 per eta 2 sama dengan rho 1 dikali T1 per rho 2 dikali T2. Eta 1 adalah viskositas zat sampel, eta 2 viskositas pembanding, rho 1 BJ dari zat aktif. Ini didapat dari mana? Dari data sebelumnya, dari data BJ sebelumnya. T1 ini yang didapatkan pada saat perhitungan penentuan viskositas. Yang di atas, yang data 1 itu adalah untuk sampel, data 2 adalah data pembanding. Pembandingnya apa? Sekali lagi, ini adalah aqueous ya. Jadi dihitung juga viskositas aqueous itu adalah 1, BJ aqueous juga 1, dan dihitung berapa waktunya saja ya. Waktu mengalir untuk aqueous itu juga sangat cepat sekali di 0,0 sekian detik. Oke. Nah, ini adalah tabel data yang akan dibuatkan nanti ya. Misalnya propylene glycol, berapa BJ-nya, berapa T rata-rata penentuan dengan kapiler, sehingga berapa hasil viskositasnya nanti. Oke, apa yang dibahas pada objek ketiga ini itu adalah prinsip kerja dengan metode kapiler ya. Berarti nanti, untuk praktikum juga dokumentasi dibuatkan ya Bapak Ibu, tolong difoto untuk setiap proses kegiatan yang dikerjakan. Jadi ketahuan nanti untuk prinsip kerja metode kapiler, sifat cairan yang dikaitkan dengan waktu alirnya, kan kita tadi banyak itu jenis cairannya ya. Kalau kita lihat ini sudah jelas encer. Kalau kita lihat ke bawah itu semakin kental. Ya, itu bagaimana nanti sifat alirnya, berapa waktu alirnya yang dihasilkan dari jenis
si jenis cairannya tadi, ya, sifat cairannya. Dan nanti akan juga dibuat hubungan antara waktu alir dan viskositasnya. Berarti T berbanding viskositas, ya. Semakin lama, semakin tinggi viskositas, maka waktunya juga akan semakin lama. Juga akan terbentuk suatu hubungan berbanding lurus, ya. Waktu alir akan semakin lama jika viskositasnya semakin tinggi. Oke, kita masuk ke objek keempat. Jika tadi dengan menggunakan Oswald untuk cairan Newton, yang ini adalah untuk cairan non-Newton menggunakan viskometer Stormer. Oke, tujuan praktikumnya mengetahui banyaknya putaran per menit atau RPM yang dibutuhkan suatu cairan non-Newton yang dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan beban. Menentukan kekentalan cairan Newton dengan metode rotasi. Ya, kalau yang tadi kapiler itu adalah melewati pipa kapiler. Kalau untuk si Stormer ini metode rotasi. Nanti ada perputaran di si cup di dalam bob yang berisi perputaran bob di dalam cup yang berisi sampel yang dipengaruhi oleh adanya beban, penambahan dan pengurangan beban. Bagaimana waktu yang diperlukan sama si bob itu untuk berputar dari titik 0 kembali ke titik 0. Ya. Oke. Prinsip kerjanya adalah menghitung kecepatan RPM yang dipengaruhi oleh berbagai beban dari data waktu yang didapatkan. Oke, kita akan menggunakan di sini gliserin. Gliserin ini adalah sebagai pembanding, ya, karena dia berupa cairan kental. Kalau yang tadi di Oswald itu adalah Aquades, kalau yang di Stormer pembandingnya itu adalah gliserin. Kemudian zat aktif kita berupa suspensi ataupun nanti emulsi. Yang tahapan pertama adalah menentukan KV alat menggunakan cairan pembanding. Jadi kita lakukan dulu si gliserin yang dimasukkan ke dalam cupnya dan kita akan hitung berapa RPM-nya untuk masing-masing bebannya. Karena kita akan mencari KV alat. KV alat itu didapatkan dari data cairan pembanding. Ya. Jadi ini data yang dicari, waktu tiap bebannya, RPM tiap beban yang akan dihitung, kemudian KV alat, kemudian KV rata-rata, dan baru dihitung KV alatnya, eta V per W. V adalah RPM rata-ratanya dan juga, RPM masing-masing beban dan juga bebannya masing-masing. Ya. Baru kita bisa menentukan viskositas cairan uji. Setelah didapatkan data dari cairan pembandingnya tadi. Kenapa? Karena untuk penentuan viskositas cairan uji, rumusnya akan ada sedikit perubahan, eta KV W per V. KV ini dari mana datangnya? Dari data gliserin tadi. W itu adalah beban naik turunnya untuk si sampel. V itu adalah berapa RPM dari si sampel. Ya, jadi data yang diperlukan pertama itu adalah KV alat yang didapatkan dari perhitungan si gliserin. Kemudian baru bisa dihitung viskositas cairan uji. Ya, setelah dapat berapa viskositasnya, jadi cuma satu data nanti ini, ya, dari sebanyak itu beban nanti munculnya cuma satu data saja. Berapa viskositasnya? Buat kurva aliran reogram antara beban yang menjadi sumbu X dan RPM untuk sumbu Y. Bebannya 50, 60, 70, 80, 90 sampai di 100, kemudian turun lagi di 90. Ya, kemudian turun lagi. Nanti kita akan lihat bagaimana grafiknya. Garis turun itu akan berada di sebelah kiri apa sebelah kanan garis menaik. Ya, itu bisa dilihat di diktat mana nanti kurva yang baik seharusnya untuk suatu sediaan farmasi. Itu saya bilang kemarin, ada yang plastis, pseudoplastis, tiksotropik. Nah, itu adalah gambaran dari si kurva alir ini. Ini adalah tabel datanya, nanti beban 50, berapa menit, waktunya, berapa hasil perhitungan RPM-nya. Begitu juga ada beban turun, ya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, 100 itu cuma sekali ditemukan, ya. 50, 60, 70, 80, 90, 100.
90, 80, 70, 60, dan 50. Sehingga totalnya itu rata-ratanya adalah 11 beban. Ya, dibagi 11 beban totalnya. Oke, apa yang dibahas di sini adalah tentang prinsip kerja metode rotasi, tentang sifat cairan yang dikaitkan dengan kecepatan perputarannya, sifat cairan yang dikaitkan dengan viskositasnya, dan hubungan kecepatan perputaran dengan viskositas. Semakin kental, semakin lambat, atau semakin cepat pula perputarannya. Oke, kita lanjutkan ke objek terakhir, itu adalah objek kelima. Pengukuran penentuan ukuran partikel dengan ayakan vibrasi, ya, dengan menggunakan ayakan vibrasi. Tujuannya adalah mengukur partikel granul secara analisa perhitungan tidak langsung menggunakan ayakan vibrasi, yang nanti adalah mendapatkan hasil diameter aritmatik rata-rata atau ukuran distribusi partikel dari seluruh granul yang diuji. Oke, kita lanjut saja dulu untuk langsung di cara kerja. Ya, jadi cara kerja yang pertama, nomor ayakannya nanti kan akan terdiri dari rantangnya itu ya. Nah, susunan ayakannya itu terdiri dari 7 rantang yang akan disusun dengan nomor mes paling kecil, artinya nomor pengayak paling besar itu ada paling atas, artinya semakin ke bawah nomor pengayaknya semakin kecil tetapi mesnya semakin besar. Jadi ada perbandingan terbalik antara mes dengan nomor pengayak. Nomor mes itu apa? Jumlah dari ukuran ayakannya itu ya, ukuran si lubang-lubang ayakannya itu. Oke, prosedur kerjanya tadi setelah disusun pengayaknya, timbang granulnya, setelah ditimbang letakkan pada ayakan paling atas dan nyalakan mesinnya selama 10 menit. Setelah selesai, ditimbang masing-masing partikel yang tertinggal pada masing-masing pengayak dan dihitung persen penyimpangannya. Terakhir dihitung diameter aritmatik rata-rata dan persen frekuensi serta persen frekuensi kumulatif. Juga dibuatkan histogram atau diagram alir antara diameter partikel terhadap frekuensi. Persen frekuensinya, kemudian diameter partikelnya yang sumbu Y. Ya, gambarnya seperti ini. Ini diameter ayakan tadi kan misalnya ini 500, 425, 375, 200, 150 ya. Semakin kecil dia ke bawah ataupun mau dibuat dari yang kecil ke besar juga silakan boleh. Total bobot granulnya ini misalnya yang akan kita timbang yang sudah kita timbang di awal itu adalah 30 gram. Untuk sigma N ini kemungkinan berkurang enggak? Kan selama proses tadi. Ya, ini pasti akan berkurang, tapi targetnya itulah jangan terlalu banyak berkurang atau yang kita hitung persen penyimpangan. Kalau 30 gram target kan cuma di 29 sekian atau 28 sekian gram yang jadi hasil sigma N. Jangan pula jadi 25. Kalau seperti itu artinya adalah kerjanya tidak teliti, masih banyak yang tertinggal di alat, di pengayaknya tadi. Ya, jadi targetkan persen penyimpangan itu tidak terlalu besar karena akan mempengaruhi ke hasil yang lain-lainnya. Kemudian kolom selanjutnya itu adalah D kali N, artinya diameter dikali berapa bobotnya. Dikalikan saja langsung D dikali N. Misalnya ini 150 dikali 10, ya dapatnya adalah 1500. Kemudian ditotalkan dan dihitung persen frekuensi. Persen frekuensinya adalah N per sigma N untuk yang kolom pertama. Begitu juga untuk kolom selanjutnya. Ya. Kemudian persen frekuensi kumulatif. Nah, ini gabungan ya. Untuk kolom baris pertama ini persen frekuensi sama dengan persen kumulatif. Untuk ayakan pertama ya. Untuk ayakan kedua itu adalah hasilnya ayakan 1 ditambah ayakan 2. Begitu juga ayakan ketiga, ayakan 2 ditambah ayakan ketiga. Begitu seterusnya. Namanya kumulatif. Sehingga totalnya nanti adalah mendekati kembali ke total seharusnya si serbuknya tadi. Ya, si granulnya yang sudah ditimbang.
Dan yang terakhir itu tentu saja adalah pembahasan, ya, menjelaskan tentang hasil diameter aritmatik rata-rata yang didapat terhadap sebaran ukuran partikel, analisa granul yang digunakan, zat aktif, bahan pengisi, pengikat, penghancur, pelincir. Ini mungkin tidak terlalu dibuatkan lah ya. Yang tentang ini aja, hasil diameter aritmatik rata-rata dan analisa ayakan vibrasi dengan adanya penyimpangan jumlah bobot. Jelaskan kenapa terjadi adanya penyimpangan bobot, berkurang jumlahnya dari bobot awal terhadap bobot akhir setelah kita lakukan evaluasinya tadi. Poin kedua mungkin bisa Bapak Ibu hapuskan, tidak perlu dituliskan. Jadi bahas tentang diameter aritmatik. Sekali lagi, diameter aritmatik itu adalah ukuran partikel rata-rata. Dan dari 30 gram tadi ternyata didapatkan ukuran partikel rata-ratanya misalnya di 500 mg. Gitu ya, 400 sekian miligram. Itu adalah hasil dari nanti di sigma ini ya. D sigma dxn. Ini adalah hasil untuk si diameter aritmatiknya. Ternyata berapa dia yang rata-rata untuk si ukurannya. Oke, sebentar. Sorry. Untuk rumus diameter aritmatik itu ada lagi sigma DLN ya. Nanti bisa dicek lagi di diktat. Sepertinya saya kurang menambahkan datanya. Perhitungannya lagi. Jadi sigma dxn dibagi sigma n itu adalah diameter aritmatiknya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu di laboratorium. Silakan nanti menjelang offline dibaca-baca dan diingat-ingat lagi apa saja yang akan Bapak Ibu kerjakan di labor, supaya nanti jelas, tidak kebingungan ya, karena ya apalagi nih baru kembali lagi masuk labor gitu ya, megang alat, nimbang segala macam yang sama sekali sudah tidak pernah dilakukan selama bekerja setelah tamat dari SAA kemarin. Mudah-mudahan itu dengan adanya materi ini bisa membantu Bapak dan Ibu mempermudah proses pengerjaannya ya. Untuk selanjutnya berarti ini nanti kita bisa ditanyakan di labor saja pada saat praktikum offline. Ya, tadi saya sudah sebutkan masuk labor itu Bapak Ibu akan dibagi ke dalam 4 kelompok nanti ya. 4 kelompok berarti nanti akan ada 4 objek pula yang akan dikerjakan di setiap kelompok ya. Tetapi untuk kelompok 1 itu adalah gabungan objek 1 dan objek 2. Berarti objek 3-nya kelompok 2 Oswald, kelompok 3 Stormer, dan kelompok 4 itu adalah ayakan vibrasi. Lebih kurang seperti itu, nanti pembagiannya disesuaikan dengan kondisi di labor. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.